Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati senyum lebar. Hihihi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Shalom anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita kembali beribadah, mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Tangan dilipat, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberikan kesehatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan juga dengan sukacita. Kita katakan hati senang, ya ya, hati senang, ye ye. Berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Ikuti gerakannya loh Setiwi ya. Kita sekarang mau nyanyikan lagunya dengan versi lambat, terus nanti makin cepat dan makin cepat. Bisa ya? Oke, kita versi lambat dulu ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Senang, ya ya, di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Makin cepat ya. Hati senang, ya ya. Siap ya, kita cepat. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ye. Hati senang, ya ya. Di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Puji nama Tuhan. Anak-anak, hari ini kita juga mau menyanyi satu lagu yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita sukacita di dalam hati. Yuk sama-sama katakan, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita.
Down in my heart, Where? down in my heart, I felt the joy, 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 joy. Down in my heart, Where? down in my heart to stay. Down in my heart to stay. Down in my heart to stay. Mari mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Pimpinlah Cindra dan anak-anak supaya dapat belajar firman ini dengan baik. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua selama belajar firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau tanya ya. Kita mempunyai anggota tubuh, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan. Semua ciptaan Tuhan diciptakan untuk memuliakan namanya. Sekarang Lause mau tanya, apa gunanya mata? Siapa yang bisa jawab? Mata gunanya untuk melihat sesuatu yang indah ciptaan Tuhan. Sekarang siapa yang tahu apa gunanya telinga? Pasti anak-anak di rumah tahu ya, mendengar. Tapi mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu sekolah minggu, mendengarkan nasihat papa mama dengan baik. Seperti itu. Nah, sekarang langsung tanya nih. Apa gunanya kakimu? Semua saya tahu kalau kaki gunanya berjalan. Ya, kaki gunanya berjalan untuk pergi ke tempat-tempat yang baik. Pergi ke sekolah, pergi bermain dengan teman, pergi ke sekolah minggu. Begitu ya. Bagaimana dengan tangan kita? Apa gunanya tangan kita? Pasti anak-anak sudah tahu, tangan kita berguna untuk bekerja. Kita bisa melayani dengan tangan ini untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan, menolong teman yang sedang membutuhkan pertolongan, misalnya belajar bersama dengan tangan, melakukan prakarya bersama dengan tangan kita, membantu mama papa di rumah. Lantas ada satu hal yang Lause mau tanya ini. Bagaimana dengan ini? Apa ini namanya? Mulut ya. Ya, mulut ini gunanya untuk memuji Tuhan, mengabarkan Injil untuk Tuhan, untuk bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada seorang laki-laki yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil kepada orang yang bukan bangsa Yahudi. Mari kita dengar sama-sama. Cerita ini ada di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-10. Cornelius adalah seorang perwira tentara. Dia mempunyai anak buah sekitar 100 orang. Berarti dia mempunyai jabatan yang baik ya. Cornelius ini tinggalnya di Kaisaria. Ada di pantai dekat laut Timur Tengah. Nah, dia tinggal di sana bersama keluarganya. Cornelius ini adalah seorang yang baik. Dia sering memberikan sedekah kepada orang miskin. Dia juga mengasihi Allah, tapi dia belum tahu siapa Tuhan Yesus. Nah, suatu sore hari malaikat datang kepadanya. Cornelius, panggil malaikat itu. Cornelius kaget loh, sampai dia bingung, gak bisa berbicara. Siapa ini ya?
Oh, akhirnya dia tahu. Ya Tuhan, kata dia, Cornelius, pergilah, panggil utusanmu pergi ke kota Yope. Di sana kamu harus menjemput seorang laki-laki yang bernama Petrus. Saat ini dia tinggal dengan seorang yang bernama Simon penyamak kulit di dekat pantai. Anak-anak, Yope ini merupakan kota pelabuhan, letaknya di Yudea, ya. Nah, berangkatlah mereka pergi ke Yope. Sementara itu, siang hari di tempatnya Bapak Simon penyamak kulit, Petrus menunggu waktu makan siang. Hari sudah siang, Petrus sudah lapar. Bapak Petrus ingin makan, tapi makanannya belum siap. Maka Petrus naik ke loteng yang atas, ya, namanya sepertinya loteng datar gitu ya, tempat yang datar di atas rumah. Nah, di sana Petrus berdoa. Tiba-tiba Petrus melihat suatu penglihatan. Penglihatannya itu ada kain yang lebar turun dari atas di hadapan Petrus. Kain ini ada disemat dengan tali, ya, 4 buah gitu. Di tengahnya ada banyak binatang. Ada binatang yang berkaki 4. Ada binatang yang seperti ular begitu. Ada juga semacam binatang burung. Nah, kemudian Tuhan berkata pada Petrus, Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah. Kemudian Petrus mengatakan, Tuhan, aku tidak mau, karena aku belum pernah makan makanan yang haram. Anak-anak, haram itu artinya sesuatu yang dilarang, ya, menurut tradisi orang Yahudi. Oke, terus kemudian Petrus nampak lagi penglihatan yang sama. Kemudian Tuhan mengatakan pada Petrus, Petrus, apa yang dikatakan Allah halal, hendaklah jangan mengatakan tidak halal. Petrus semakin bingung, ya. Dia melihat penglihatan ini sampai 3 kali, akhirnya yang ketiga kali kain ini naik ke angkasa. Sementara itu Petrus masih merenung-renung, apa maksud Tuhan ini? Nah, anak-anak, di bawah di rumahnya Bapak Simon itu sudah datang 2 orang utusan, 2 orang utusan dari Bapak Cornelius dan 1 orang seperti tentaranya begitu ya. Jadi 3 orang aja, 3 orang datang ke sana mencari Bapak Petrus. Pada saat itu Roh Tuhan datang pada Petrus. Roh Kudus datang pada Petrus dan mengatakan, Petrus, turunlah ke bawah, ada orang yang mencari kamu. Aku memang menyuruh mereka datang ke sini untuk menemuimu. Pergilah bersama mereka. Petrus kemudian menjumpai orang ini dan kemudian Petrus berbicara. Setelah Petrus berbicara dengan 3 orang ini, kemudian Petrus memutuskan untuk pergi ke Kaisarea bersama 3 orang utusan dan beberapa orang Kristen Yahudi menuju ke Kaisarea. Anak-anak, Laus akan memberikan sedikit ulasan mengenai apa yang dimaksud dengan haram tidak haram. Anak-anak, kebiasaan orang Yahudi itu mempunyai hukum yang menyatakan ada binatang-binatang tertentu yang tidak boleh dimakan. Dan kebiasaan ini dilakukan juga pada saat Perjanjian Lama. Tuhan juga mengatakan, Allah juga mengatakan supaya bangsa Israel ini
menjadi bangsa yang kudus dan tidak boleh berteman dengan orang-orang yang bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Nah, orang-orang Yahudi juga merasa begitu karena Kornelius ini adalah orang dari yang bukan Yahudi. Mereka menganggap orang yang bukan Yahudi juga haram. Jadi mereka tidak boleh berteman. Tapi karena apa yang sudah dilihat oleh Petrus melalui penglihatannya tadi, Petrus mulai sadar bahwa Tuhan mengizinkan Petrus untuk pergi ke Kaisarea untuk mengabarkan berita ini kepada seluruh keluarga Kornelius supaya mereka juga mendapatkan keselamatan. Anak-anak, yang dulunya Injil itu diperuntukkan, kabar keselamatan itu juga diperuntukkan untuk orang Yahudi, tapi sekarang Tuhan memberikan keselamatan ini kepada semua bangsa yang mau menerima Dia dengan iman. Baik, Lause teruskan ceritanya. Sampailah Petrus di rumah Kornelius. Kornelius sangat gembira di sana karena dia bisa bertemu dengan Petrus pertama kalinya. Anak-anak, di sana di rumah Kornelius ada banyak teman. Mereka ingin sekali mendengarkan berita kesukaan ini, menceritakan tentang firman Tuhan. Jadi mereka semua sangat bahagia. Kemudian Bapak Petrus memberitahu bahwa Tuhan itu tidak memilih-milih. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Allah Bapa di surga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bukan Yahudi untuk mendapatkan keselamatan juga dan mendengar tentang berita yang baik, yaitu berita tentang Tuhan Yesus. Petrus kemudian menceritakan tentang siapa Yesus. Yesus adalah juru selamat yang sudah disalibkan, mati buat kita. Tapi Petrus mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan dia makan bersama-sama dengan Yesus. Ya, anak-anak semua mendengarkan dengan baik berita sukacita ini sehingga semua orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang juga merupakan anak Allah yang sudah hidup, yang mau mati dan menebuskan dosa kita. Petrus taat kepada Tuhan karena Petrus mau memberitakan firman Tuhan karena kebaikan Tuhan, sehingga banyak orang dalam keluarga Kornelius menjadi percaya dan mereka dibaptis. Anak-anak, bisakah kita menggunakan mulut kita untuk memberitakan berita baik ini, memberitakan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus dan tentang juga Yesus sebagai juru selamat yang senantiasa mengasihi kita? Lause percaya pasti kalian bisa. Anak-anak, firman Tuhan sudah selesai. Sekarang saatnya kita akan belajar ayat hafalan. Ada dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar seperti Bapak Petrus, taat kepada Tuhan, mau mendengarkan panggilan Tuhan dengan mulutnya. Dengan mulutnya Bapak Petrus mau mengabarkan berita bahwa Tuhan adalah juru selamat bagi kami yang sanggup mengampuni dosa-dosa kami. Biarlah kami menjadi anak yang baik Tuhan, yang senantiasa dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa. Amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya untuk share link video ibadah ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat buat mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.